Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safriatun, NIM 24100036, kelas KPI 2, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Dato Karamah Palu. Video yang dibuat merupakan tugas UAS dari mata kuliah Komunikasi Politik semester 4. Dosen pengampu Pak Fahriza Aryadi, SIKOM MSI. Topik materi yang saya angkat yaitu yang pertama, demokrasi dan kebebasan pers. Yang kedua, media power atau Saya akan kekuasaan menjelaskan media. Yang ketiga, mengenai tentang demokrasi pendapat dari umum dan kebebasan pers. polis. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menyetarakan antara hak serta kewajiban. Dengan sistem pemerintahan seperti ini, setiap individu memiliki kewenangan untuk menyuarakan pendapat dan tidak melewati batas-batas yang menjadi hak milik orang lain. Kemudian makna pers. Pers dalam arti sempit mengandung penyiaran pikiran, gagasan, ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Pers dalam arti luas adalah semua media mass communication yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan. Pengertian pers menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 bahwa pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum, berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat teknik lainnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk gambar dan tulisan dengan menggunakan media cetak maupun elektronik dan lain sebagainya. Kebebasan pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ditemui di bab 2 pasal 3 sampai dengan 6 dan bab 3 pasal 7 dan 8 serta bab 4 pasal 9 sampai dengan 14. Dampak lahirnya Undang-Undang Kebebasan Pers. Yang pertama, booming pendirian pers atau media massa bak jamur di musim penghujan. Yang kedua, jumlah media cetak mengalami lompatan yang luar biasa. Yang ketiga, dari segi kualitas konten, produk informasi yang disampaikan media belum optimal berperan mencerahkan khalayak. Yang keempat, banyak media asal-asalan yang terbit. Yang kelima, mendorong kehadiran media yang cenderung menyuguhkan informasi sensasional dalam pemberitaannya. Yang keenam, banyak kualitas konten media yang perlu dipertanyakan. Dampak kebebasan pers. Yang pertama, media massa bersaing menampilkan pemberitaan atau sajian informasi. Yang kedua, media massa sudah memposisikan diri sebagai lembaga ekonomi. Yang ketiga, komersialisasi informasi. Keempat, motif ekonomi atau keuntungan menjadi faktor utama demi keberlangsungan industri media. Contoh kasusnya di Indonesia, yaitu Komnas HAM baru-baru ini mengeluarkan laporan bahwa jurnalis merupakan korban terbanyak tindakan intimidasi, ancaman dan teror dalam kasus pelanggaran hak berpendapat dan berekspresi sepanjang 2020 dan 2000 sampai 2021. Sebanyak 37% dari total korban teror dan intimidasi adalah jurnalis. Data ini sebenarnya bukan berita baru, masih segar diingatan kasus yang menimpa Nur Hadi, jurnalis Tempo yang dianiaya polisi saat sedang meliput kasus dugaan suap terhadap mantan petinggi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan di tahun 2020. Kasus ini senada dengan Aji yang mengungkap bahwa pelaku kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2021 adalah polisi. Dan solusi
seharusnya kita lebih menerapkan undang-undang pers. Yang kedua, memfungsikan Dewan Pers sebagai pembina pers nasional, penegakan supremasi hukum. Yang ketiga, sosialisasi dan peningkatan kesadaran rakyat akan hak asasi manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan topik mengenai tentang media power atau kekuasaan media. Landasan hukum, Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Ayat 1 Pasal 18 tentang pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siar maupun beberapa wilayah siar dibatasi. Pedoman perilaku penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 11 Ayat 2 tentang lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran. Kepentingan media yang pertama, kepentingan ekonomi atau economic interest. Yang kedua, kepentingan kekuasaan atau power interesting. Kekuasaan media dan ekonomi. Yang pertama, hubungan kekuasaan politik dalam sumber ekonomi yang ada di masyarakat. Yang kedua, media sebagai institusi politik dan institusi ekonomi yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi khalayak. Yang ketiga, ada upaya dari penguasa atau dominan untuk menekan pihak-pihak pekerja media atau khalayak atau minoritas demi mencapai kepentingan pribadi atau politik dan profit. Kemudian konglomerasi media. Konglomerasi media adalah penggabungan perusahaan media menjadi perusahaan yang lebih besar, membawahi banyak media. Konglomerasi ini dilakukan dengan melakukan korporasi dengan perusahaan media lain yang dianggap mempunyai visi yang sama. Adapun dampaknya yaitu dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu industri media dapat saling berbagi sistem produksi dan memanfaatkan fasilitas antar perusahaan seperti adanya siaran bersama dari beberapa media penyiaran. Dampak negatifnya yaitu penyelenggaraan informasi kepada publik dapat mengarah kepada suatu penyeragaman opini atas suatu fenomena yang disajikan media. Adapun contoh kasusnya yaitu tentang KPK pasang target tuntaskan kasus korupsi Bank Sentur. Solusi dan sarannya yaitu peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu cara dalam menciptakan pelayanan publik yang baik. Di topik yang terakhir yang akan saya jelaskan mengenai pendapat umum dan polling. Pendapat umum pertama, apa yang dipikirkan atau pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat tertentu mengenai setiap isu yang menarik perhatian masyarakat. Masuk pada polling. Perkembangan metode ilmiah memiliki peran penting karena yang pertama, ditemukannya prinsip probabilitas dan statistik generalisasi. Yang kedua, perkembangan metode survei lebih besar dalam bidang pemasaran dan ekonomi. Hasil polling. Yang pertama, pengertian tentang partisipasi politik berubah. Yang ketiga, komitmen publik. Public opinion polling di Indonesia. Yang pertama, lembaga pers dan pendapat umum. Kedua, badan sensus penduduk. Yang ketiga, lembaga penelitian, pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial LP3S. Yang keempat, LSI, Lingkar Survei Indonesia, indikator dan lain sebagainya. Masuk pada contoh kasus pendapat umum dan polling. Yaitu kasus korupsi pengadaan KTP elektronik menyeret banyak pejabat publik. Menurut saya solusi yang harus kita terapkan yaitu metode yang digunakan dalam mengenali pendapat umum dan polling adalah metode survei, yakni suatu metode di mana objek adalah orang atau individu dan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mendapatkan data atau informasi. Itulah pemaparan topik yang saya jelaskan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.